Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizky Fadila dari ITBU University. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pembuatan sistem operasi atau OS. Jadi sebelum kita mengetahui langkah-langkah pembuatan sistem operasi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah, pengertian, jenis, dan juga cara kerja OS. Yang pertama ada sejarah perkembangan OS atau sistem operasi. Jadi dibagi dengan 4 generasi. Untuk generasi yang pertama itu daripada tahun 1945 sampai dengan 1955. Pada generasi ini belum ada sistem yang bekerja. Sistem masih bersifat manual atau juga masih mengandalkan manusia. Generasi kedua ini ada pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Pada generasi ini, pekerjaan sudah dilakukan dalam satu rangkaian dan secara berurutan, atau yang bisa dikenal dengan batch processing system. Kemudian ada generasi ketiga, yang mana ada pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Pada generasi ini, user sudah berkomunikasi menggunakan terminal secara online. Dan pada generasi 4, itu ada pada tahun 1980 sampai dengan 2000-an. Pada generasi ini, user sudah menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Lalu apa sih pengertian OS itu? Menurut Computer Hub, sistem operasi adalah software yang dipasangkan pada hard drive sebuah komputer, sehingga hardware dapat berkomunikasi dan bekerja dengan software di dalam perangkat tersebut. Jadi mungkin bisa dikaitkan dengan halnya seperti lampu yang tidak dicolok listrik gitu, jadi dia tidak akan menyala. Nah, jenis OS ini ada 3, ada Windows, macOS, dan Linux. Windows pertama kali ada pada tahun 1985 di tanggal 20 November. Pada saat itu masih dengan sebutan Windows 1.0. Selanjutnya ada macOS atau Macintosh Operating System atau yang biasa disingkat dengan macOS. Ini merupakan sistem operasi yang tentunya ditemukan oleh Apple pada tahun 2001. Ketiga ada Linux. Nah, ini pertama kali ditemukan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Ada cara kerja OS, ini ada Base OS, Time Sharing OS, Real Time OS, Distribute OS, Network OS, dan juga Mobile OS. Base OS. Apa sih Base OS itu? Nah, ini merupakan jenis operasi sistem yang pertama. Ya kan? Yang menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Kemudian ada Distribute OS. Apa sih Distribute itu? Nah, pada Distributed OS ini kita menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputansi nantinya diberikan kepada user secara cepat dan akurasi yang tepat. Kemudian ada macOS. Nah, dalam menggunakan macOS ini juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan tentunya fungsi dari networking itu sendiri. Nah, kemudian juga ada Real Time OS. Nah, ini adalah fungsi terakhir nih, yang dimana interval atau jarak waktunya pemrosesan dan respon input yang kecil, kayak gitu. Oh ya, masih ada Mobile OS. Apa sih Mobile OS? Nah, ini merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Contohnya itu seperti Android dan juga iOS ya. Gitu. Jadi dua OS tersebut itu merupakan Mobile OS yang mana dipakai pada Android dan juga iOS. Gitu. Nah, kita langsung masuk nih teman-teman semua. Kita udah kenalan sama OS itu apa, mulai dari sejarah, pengertian, cara kerja, bahkan juga jenis. Lalu kita proses pembuatan sistem operasi. Yang pertama, ada poin spesifikasi nih. Jadi sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu, kita harus identifikasi kebutuhan dan tujuan sistem operasi yang akan dibuat. Kita mau buat yang kayak gimana sih sebenarnya, kayak gitu. Lalu juga menentukan fitur dan fungsionalitas yang diperlukan. Jadi memang OS ini tentu ya nomor satu tuh ada di fungsionalnya dulu teman-teman. Selanjutnya juga menyusun dokumen spesifikasi yang menjelaskan secara rinci tentang sistem yang akan dikembangkan. Nah, ini juga sangat penting teman-teman dokumen, lagi-lagi dokumen ya, karena nantinya
user yang akan pakai seperti itu. Nah, baru kita masuk ke perencanaan gitu. Apa aja sih yang direncanain? Tentunya ada penjadwalan, alokasi sumber daya, estimasi waktu dan juga mungkin biaya. Akhirnya juga menentukan arsitektur sistem operasi yang akan digunakan. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya teman-teman, arsitektur gitu. Lalu ketiga ada desain. Nah, desain ini yang pertama tentu merancang struktur sistem operasi. Nah, termasuk manajemen memorinya, manajemen proses, sistem file, dan juga interface ya atau antarmuka pengguna. Gitu. Memori, ini kita mau pakai berapa ramanya, prosesnya, sistem filenya mau seperti apa, seperti itu. Dan juga memilih teknologi dan bahasa pemrograman yang akan digunakan. Dan ini juga nih teman-teman, bahasa pemrogramannya harus yang tentunya kita bisa kuasai gitu sebelum user juga akan memakainya nanti. Keempat, tentu nih, kalau semuanya sudah disiapkan, perencanaan, desain, dan lain-lain, kita implementasikan. Gitu. Yang pertama, kita nulis kode dulu nih semua sistem operasi berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang kedua juga memastikan kode sumber sesuai dengan standar dan prinsip rekayasa perangkat lunak. Lagi-lagi teman-teman, kita membuat suatu OS tentu juga ada dasar-dasar yang menyangkut gitu. Tentu ada prinsipnya juga. Yang kelima, kita ada namanya pengujian. Ya dong, kita telah merencanakan, sudah membuat, sudah diimplementasikan, tentu juga ada pengujian. Apa sih ini pengujian ini kita lakukan? Yang pertama tentu memeriksa komponen sistem operasi secara terpisah. Yang kedua, melakukan pengujian integrasi untuk memeriksa bagaimana komponen-komponen berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, melakukan pengujian sistem untuk memastikan sistem operasi berjalan sesuai yang diharapkan. Lagi teman-teman, semoga ketika kita sudah membuat, merencanakan, mendesain, bahkan implementasi dan nanti jika ada tidak pengujian, semuanya berjalan dengan lancar gitu teman-teman. Harus sesuai nih. Kayak poin 2 nih, komponen-komponennya berinteraksi satu sama lain. Dan tentu ada debugging. Nah, ini juga dari hasil pengetesan tadi teman-teman. Mengidentifikasi dan berbagai bug atau kesalahan yang ditemukan selama waktu pengujian seperti itu. Ya dong, setelah kita uji tentunya pasti ada debugging gitu. Yang ketujuh, juga ada optimalisasi. Nah, ini kita juga meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem operasi, seperti meningkatkan manajemen memori, manajemen proses, atau sistem file. Nah, ketika ada implementasi lalu pengujian, tentunya juga kita akan melakukan optimisasi. Dari pengujian kita bisa melihat, oh ternyata memori ini ada yang kurang. Oh ini prosesnya kurang cepat atau gimana. Oh ternyata memang harus ada yang dioptimalisasikan. Dari segi memori, proses, operasi, bahkan juga dari sistem filenya. Nah, ini juga teman-teman yang sering ketinggalan dan gak kalah penting. Itu ada dokumentasi. Tentu, setelah kita ada perencanaan, desain, dan lain-lain, ada yang namanya menyusun dokumen. Ya kan? Tentunya cara menginstal, mengkonfigurasi, dan juga menggunakan sistem operasinya. Gitu. Kalau 9, sebenarnya ada pemasangan. Ya kan? Sudah semua selesai, dokumen sudah ada, lalu kita realisasikan teman-teman. Tinggal kita menginstal sistem operasi di komputer, atau perangkat yang ingin kita targetkan. Seperti itu. Nah, ini juga teman-teman yang nggak kalah pentingnya. Setelah kita membuat, kita sudah rencanakan, kita sudah implementasikan, bahkan kita realisasikan, tentu ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini tentu melakukan pemeliharaan reguler, pembaruan, dan perbaikan keamanan terhadap sistem operasi. Kayak gitu. Ya mungkin hampir sama dengan tadi ya, optimalisasi. Jadi pemeliharaan lebih ke harus update teman-teman terkait pembaruan OS yang sudah berjalan. Seperti itu. Dan tentu juga ada perbaikan keamanan, security sistemnya seperti apa gitu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.